Iya, record pertama. Waduh, gue sumpah ya, gue agak gimana gitu ya. Agak kaku nih, soalnya kayak gue ngobrol sendiri kan pada akhirnya. Pertama gue menjelaskan dulu, ini adalah gue nggak akan ngedit. Ini adalah video yang pure gue main game doang, nggak pakai editing yang gimana-gimana, kayak cuma ngekat-ngekat doang. Makanya mungkin gue akan bikin ini sebagai segmen gabut time gitu. Soalnya kan gue apa ya, kayak gue mau event nih di tanggal 7 sampai 23 Juli. Jadi gue nggak bisa streaming kan. Selama waktu itu gue akan bikin video. Karena gue bingung kan, kalau Valorant kan jelas ya video gameplay. Kalau HSR kan yang kepikiran baru gacha. Nah, HSR ini sama Genshin selain gacha nih, dua ini gue bingung mau apa gitu. Akhirnya ya udahlah gue bikin gabut time aja, kayak gue ngeliat apa, ngasih lihat gimana sih proses gue grinding, atau mungkin gue akan ngejalanin story di sini karena kan di sini questnya lumayan ya, tuh companion ini masih ada banyak, jadi udah buat gabut time aja lah. Tuh. Mungkin durasi videonya pun nggak panjang sih, tapi untuk kali ini gue khusus sih video pertama di gabut time ini gue mau bikin ini. Gue mau ngebahas si Locha sebagai karakter baru, Locha sama Yukong. Gue belum lihat ya, maksudnya gue udah pernah mainin, udah pernah pakai, cuman mungkin kan ada banyak yang orang yang mungkin belum tahu atau gimana ya, jadi cuman sekedar pengetahuan tambahan aja, dan ya hitung-hitung tambahan video lah. Tapi sebelum itu, kalau mau, kan ini kan gue pasti kalau mau gacha itu butuh banget yang namanya farming jet, dan terkadang lo kayak nggak punya waktu, akhirnya lo mau gacha secara cepat, jadinya lo harus beli. Tuh, dan beli ini kan ibaratnya butuh duit ya. Nah, gue mau ngasih tahu aja nih, kalau lo mau butuh untuk gacha, lo mau ngebeli, lo bisa beli di mbahgaming.com. Terus di mbahgaming.com lo bisa top up kan, top up di untuk HSR atau Genshin atau banyak game lainnya lah, Valorant segala macam. Coba lo lihat nih di bawah layar kamera gue, layar webcam gue tuh ada yang kayak video berjalan gitu kan, mbahgaming.com. Nah, di situ ada kode Enigma. Lu bisa pakai itu untuk dapetin eh, diskon up to 20% gitu. Berarti kalau gue terbata-bata sorry ya, karena gue nggak biasa sebenarnya ngobrol sendiri, ngomong sendiri di video itu, gue jarang jarang banget. Kalau streaming kan jelas ya real time, kalau ini kan video gue masih belum terbiasa, karena gue bisa kalau video sama temen kayak gitu, jadi ada lawan bicara, kalau ini nggak ada. Oke, kita bahas ke topik utama tadi. Gue mau ngebahas sih Locha dulu nih, sebelum gue start trial. Ini kan gue belum trial sama sekali. Nah, sebelum itu gue mau ini dulu nih, ngebahas dulu. Locha itu punya combat types-nya, itu tipikal combatnya dia imaginary. Nah, kalau lu pakai skill dia ke karakter musuh yang ada weakness pointnya imaginary, dia bakal ngasih, kalau ke trigger ya, kalau yang bar putih yang di atas darah itu ke trigger, dia itu akan ngasih efek impression impressionment. Impressionment itu kalau bahasa Indonesia adalah di penjara. Efek ini ngasih, kalau berdasarkan apa namanya, keterangan di sini, efek ini ngasih uh, pengurangan speed musuh dan ngedelay action musuh kayak gitu. Lalu dia ini path-nya adalah abundance. Abundance itu dia tipikal healer. Jadi kalau bisa dibilang si
Luocha ini dia punya tipikal support healer gitu. Untuk trash-nya basic attack biasa ya, ngasih damage. Maksudnya kan ada level 1 ya 50%, tapi kan kalau di upgrade bisa nambah. Untuk skillnya dia nge-restore 40% HP dari si targetnya itu dari teman, plus ngasih attack gitu. Equal, oh maaf, sorry, maksudnya target ally 20 kalau melee restore the ally ke 40% darah of Lochas attack. Oh, jadi berdasarkan 40% darah dari total attack-nya Locha plus 20 plus 200. Ini misalkan attack-nya Locha ini 1000, berarti dia ngasih darah 400 plus 200 jadi 600 gitu. Meanwhile, Luocha gain one stack of Abyss Flower when any allies. Oke, kalau pakai skillnya ini, Luocha juga dapat satu stack Abyss Flowersnya. Abyss Flowers berarti ini ya, apa namanya? Pasifnya. Nah, Abyss Flower itu jadi ketika ally percentage HP-nya berarti presentasi HP temen itu drop 50% atau ke bawah, efek ini bisa ngasih darah tambahan tuh. Jadi secara otomatis skillnya si Locha ini ke trigger tanpa consuming skill point, tapi efek itu ibaratnya nggak bisa terus menerus nih, dia hanya ke trigger setelah 2 turn. Berarti misalkan di turn ke 15 berarti nanti bisa ke trigger lagi di turn 13 kayak gitu. Ultimate-nya ultimate-nya Locha ini dia nge-remove satu buff. Ntar lo, motor lewat, sorry. Gue nggak tahu sih masuk ke record apa enggak, tapi ya dia ini nge-remove satu buff dari musuh semua, total semua musuh, karena kan dia ultinya kena ke semua musuh, sama ngasih imaginary damage equal to 120% of Locha's attack to all enemy. Oke, jadi dia juga ngasih, jadi selain ngilangin buff musuh, satu buff musuh, dia juga ngasih damage setara dengan 120% dari total attack-nya Locha ke semua karakter musuh. Sama Locha gain one stack of Abyss Flower, sama dia munculin Abyss Flower-nya satu stack gitu. Kalau talentnya when Abyss Flowers reach to stack, Locha consume all stack of to deploy a field against me. When any enemy in the field is attacked by an ally, the attacking ally is immediately short by. Oke, kalau jadi kalau misalkan Beast Flowers-nya ada 2, Locha itu bakal konsum semuanya, semua stacknya ke musuh lah gitu. Jadi ketika musuhnya kena kalau ketika musuhnya itu diserang sama temennya si Locha, sama temen yang satu timnya Locha, nah di si penyerang itu berarti teman kita itu bisa resource HP, bisa restore HP sebesar equal to setara dengan 12% of Locha's attack plus 60. Oke, berarti kalau darahnya kalau attacknya 1000, berarti dia nambah 120 darah plus 60, berarti 180. Lumayan lah kecil-kecilan tuh. Efeknya itu 2 turn, tapi nih ketika Locha di knockdown biasanya kan ada yang kena stun atau gimana.
Nah itu efeknya hilang tuh. Berarti itu penjelasan dari si Loka. Kalau Tingyun nih, Tingyun gue belum baca sih jujur. Tingyun sama ya sama Loca, dia imaginary, path-nya harmoni, dia kasih buff ke allies gitu untuk menambah kemampuan combat dari temen timnya. Jadi di patch kali ini ngasih dua tipe support, yang satu support healer, satu support buff. Sebenarnya kalau dapat dua-duanya sih enak ya, menurut gue sih enak, karena dia satu tipe combat combat type. Jadi mungkin kalau punya Silver Wolf, kemungkinan jika kena efek imaginary, apa, timbulnya efek imaginary itu lebih tinggi kemungkinan. Oke, basic attack-nya. Untuk basic attack-nya si Yukong itu ya seperti biasa ya, ngasih attack 50% dari attack si Yukong sendiri. Untuk skillnya ngasih dua apa, memunculkan dua stack, mendapatkan dua stack. Nah, of Roaring Bowstrings. Oke, nama skillnya Roaring Bowstrings. Kalau Roaring Bowstring is active, attack of all allies increase. Oke, jadi kalau Roaring Bowstringsnya aktif, uh, attack, jadi semua tim, satu tim itu attacknya akan nambah 40%. Dan setiap setiap si allies itu berarti setiap anggota di tim kita selesai ngasih apa, kayak actionnya udah selesai, turns end soalnya kan ini. Yukong lose one stack of Roaring Bowstrings. Oke, Yukong akan kehilangan satu stacknya. Nah, lalu when it's turn, oke, ketika Yukongnya waktunya, tuh, ketika it's the turn where, oke, ketika waktu dimana si Yukong itu gain itu mendapatkan Roaring Bowstrings by using skill. Jadi ketika dia pakai skill ini, Roaring Bowstringsnya nggak bakal hilang. Jadi ya kalau bisa dia pakai skill terus. Nah, lalu ultinya, if Roaring Bowstrings is active on Wukongs when the her ultimate is used, additional increase all allies crit rate 21% dan crit damage. Wah, gede banget sih. Kalau Roaring Bowstringsnya aktif, uh, aktif di Wukong, ketika dia ngelakuin ultimate, dia akan ngasih buff ke temen untuk crit rate sebesar 21% sama crit damage 39%. Itu kayak bagus banget buat Yanking nggak sih? Karena naikin crit rate-nya. Crit rate, maaf, ningkatin crit damage-nya 39% lagi. Karena kan Yanking kalau ulti kan dia crit rate-nya naik, ngebuff crit rate gitu. At the same time, deals imaginary damage equal 228 of Yukong's attack to a single enemy. Jadi ultinya Yukong ini ke single enemy. Terus untuk attack sendiri karena masih level 1, dia udah 228%. Jadi kalau misalkan dia itu punya total attack 1000, berarti total apa, skill ini ngasih efek attack sebesar 2280 seperti itu. Teknik, after using her technique, Yukong enter sprint mode for 20 second. Inggris ya 35%. Dan Yukong gain to stack. Maaf, motor lagi lewat ya, bentar lo. Oke, terima kasih. Jadi tekniknya ini, kalau after using her technique, setelah menggunakan tekniknya, Yukong
enter sprint mode for 20 second. Movement speednya nambah 35%. Ini kayak pasifnya 35%. Dan Yukong ngasih menambahkan gain itu menambahkan atau menumbuhkan 2 stack of roaring bowstrings tuh ketika dia when she enter the battle by attacking enemies. Oh, jadi ketika dia dimulai awal-awal startnya dia nyerang musuh langsung ngasih 2 stack gitu. Ini untuk teknik untuk skill kalau di komputer itu skill E-nya. Kan kita lari itu karena suka lari jalan keliling-keliling kan, terus kayak ada musuh kita punya opsi kan untuk attack biasa atau pakai skill, pakai tekniknya. Itu. Jadi Yukong itu nge-build attack. Dia juga nge-build attack karena si Locha ini kan juga tadi dia efek heal-nya itu berdasarkan load immediately restore alive. Oke. Dia fokus di attack aja juga nggak masalah atau healing bonus lah. Kalau Locha gitu, kita bahas ini dulu deh. Kita coba trial. Ini nggak akan gue edit sih, jadi kayak udah apa adanya aja lah. Automatic heals ally who are active healing field over HP after launching an attack. Oke. Circle dan hang. Let's wait and see. Let's see. Oke. Jujur ya untuk gameplaynya sendiri sebenarnya Trouble ahead. Proceed. Let's wait. untuk gameplaynya sendiri sebenarnya gue kurang suka. Jujur ya, ini jujur-jujuran aja karena kan gue pernah make ya sebelumnya. Gue nggak terlalu. Receive divinity. Nah, tuh dia otomatis ngasih Eternal sleep is ultinya. dead return. Nah, dia ngasih efek ini nih yang kata gua terpenjara. Kayak gitu. Kalau untuk basic attack-nya sendiri ya biasa. Fighting is meaningless. Tuh, dia kan tadi darahnya turun, tapi dia ketika attack darahnya nambah. Seperti itu. You chose the wrong enemy. Ini untuk skillnya Bloom. 40% plus Pretty good crowd today. Turn it up. Ready to lose yourself? You can fight it or rock with it. tadi berapa 40% nambah 200 ya nggak salah. Nah, coba nih. Oh, ngasih walaupun yang gede juga tetap ya. No interest in conflict. Ini biasanya gue mainnya otomatis sih, cuman kan karena ini nggak bisa otomatis jadi juga tadi nih masih after technique is used immediately trigger the effect of talent. Oke. Don't hesitate. Oh, jadi dia sekalian nambah darah sekalian nge-trigger efek talentnya di awal-awal seperti itu. Oke. Kalau untuk Locha ya tadi gue bilang gue kurang suka karena kenapa dia soalnya gue bukan nggak terlalu suka tipe healer sih sebenarnya. Cuman healer itu butuh di tim menurut gue ya. Satu healer, satu shield, satu buff. Kalau gue mainnya begitu biasanya. Satu healer, satu shield, satu buff. Kayak satu lagi DPS. Increase attack rate damage. Increase movement speed.
exploring. Nah itu yang gue bilang yang increase Speed, ketika not langsung haste. lebih cepat. It couldn't be. Speed, not haste. Dia larinya lebih cepat. Enak sih kalau buat kayak yang pengen farmingnya cepat buru-buru. Spirit never dies. Coba kita lihat si supportnya dulu. Ngasih ke Gale Force. oke. Oh supportnya Fighting is rutin. meaningless. Terus ultinya The wind is rising. ultinya ke single target. Ya tadi yang sesuai yang dibaca single From the target. blue. Tapi dia ngasih crit Too rate, late to crit repent. damage juga. Kayak begitu cok bentukannya. This is our chance. The truth of life and death, revealed in the sanctuary, is but a vision. Break! Agak garing ya. Gue ngerasa kayak wah kalau gue yang nonton kayak gue nonton diri sendiri kayak agak bosen. Tadi udah nyoba skillnya, udah nyoba ultinya, sekarang nyoba single. Kayak singlenya cuman kayak mana biasa. I can take it. Yeah. Rules are made to be broken. Oke, mungkin ya untuk gabut time hari ini, bukan hari ini, kali ini, sorry. Untuk gabut time kali ini kayak segitu dulu. Oke, kalau baru pertama kali nonton ini atau baru pertama kali mampir ke channel YouTube gue, bisa bantu subscribe, bantu like, bantu share. Gitu. Kalau mau komen, mau ngobrol silahkan, atau mau minta di add silahkan, ketik aja di komen. Terus apa lagi ya? Gue berencana untuk kayak gabut time ini mau jangka panjang, cuman gue lihat dulu kalau misalkan bagus, responnya bagus, gue pasti, karena ini pertama kali ya, gue pasti butuh kritik, butuh saran. Itu penting sih, tapi please saran sama kritik itu yang membangun ya, bukan ngehujat. Contoh kayak kak, kayaknya kau kurang gini gini gini, ada baiknya maka seperti ini, kayak gitu. Oke, mungkin gitu dulu. See you on the next video or live streaming. Bye bye.